Hello Mari Booster, kembali di channel Mario Angelo. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai film Jagat Arwah yang sudah tayang pada tanggal 29 September tahun 2022 ini. Dan ini merupakan film horor fantasi dan juga bergenre superhero banget ya. Jadi buat kalian mengira ini adalah film horor full, no ya. Jadi ini adalah tema superhero dengan nuansa dark dan fantasi lah, dan juga ditambah dengan bumbu horor. Nah, seperti itu. Oke, berikut ini adalah review dari gua dan ini bebas spoiler kok. Jadi kalau kalian masih belum yakin dengan film Jagat Arwah dan kalau kalian ingin nonton reviewnya, silahkan tonton aja karena ini reviewnya bebas spoiler buat kalian. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai film Jagat Arwah. Oke, jadi kemarin gue udah habis nonton film Jagat Arwah dan gue sebut-sebut ini sebagai film Konstantin versi lokal karena dari konsep promosinya aja itu udah kelihatan banget temanya hampir sama sih. Dan berikut ini adalah jalan cast-nya. Nah, film ini diproduksi oleh Vision Pictures yang dirilis pada tanggal 29 September tahun 2022, tepat malam Jumat Pak ya. Dan cast yang terlibat itu adalah Oka Antara sebagai Pak Le Jaya, Cinta Laura sebagai Noni Belanda, Adi Ilham sebagai Raga, Ganida Pimo sebagai Gendruwo atau Dru, Sheila Dara sebagai Kundil Anak atau Kunti, dan Kiki Narendra sebagai Sukmo atau bapaknya si Raga. Dan berikut ini adalah plot utama dari film Jagat Arwah, biar kalian tahu nih plotnya seperti apa, dan tenang, ini bebas spoiler kok. Seorang pria yang bernama Raga ini berusaha menjadi anak band terkenal dan tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa ayah Sukmo ini meninggal dunia secara misterius. Dia akhirnya baru mengetahui bahwa dia merupakan generasi Adida ketujuh, yaitu generasi yang bisa menjaga batu jagat. Nah, batu jagat ini adalah bantu penyimbang kedua jagat tersebut, yaitu jagat manusia dan juga jagat arwah. Dan sepanjang petualangannya, dia akan ditemani oleh 3 arwah yang bersiap untuk bantunya, yaitu Kundil Anak, Gendruwo, dan juga Noni Belanda. Sampai akhirnya dalam masa pelatihan dan petualangannya, kita akhirnya bisa mengetahui bagaimana Sukmo bisa terbunuh, dan kita bisa mengetahui siapa yang membunuh si bapaknya si Raga ini, Pak. Seperti itu plot utamanya, Pak, karena semua plotnya itu udah ada di dalam materi promosinya, Pak. Seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai apa yang gue suka di film ini. Nah, sinematografi yang ada di film ini cukup memuaskan, dan segi angle kamera bagus banget, Pak. Apalagi yang gue sempat khawatir itu adalah di trailernya itu semuanya terlihat terlalu gelap, Pak, karena kurangnya lighting. Tapi ketika nonton filmnya itu semua itu nggak terlalu gelap sih, dan judulnya bagus banget karena ketika gue melihat dengan ada yang sama itu melihat oke, masih bagus-bagus aja sih, gitu sih. Jadi kita masih aman lah buat ketika melihat dengan adegan-adegan yang gelap, tapi ya nggak terlalu gelap, jadi masih enak di pada mata lah, seperti itu. Apalagi di bagian ending ya, Pak, itu gue suka banget sih di final battle-nya. Oh my god, itu epic parah sih, semua angle-angle-nya dari atas ke bawah sampai ke klimaksnya pun ajib banget. Dan juga ada dengan slow motion yang mengingat gua dengan film Zack Snyder Justice League. Itu bener-bener mirip banget sih. Karena apa? Karena slow motion mereka itu ada adegan ketika mereka tuh adegan slow motion diiringi dengan lagu-lagu seriosa, itu ada. Jadi itu bener-bener kayak gua menurut filmnya ala tema Zack Snyder banget sih, seperti itu. Dan ketiga, CGI-nya. Nah, untuk part of CGI sempat gua khawatirkan di film ini karena di materi promosinya itu bener-bener masih kasar banget, terutama di bagian Gendruwo yang muncul dengan masih 3D kasar. Tapi pas filmnya tayang itu gue lihat dengan adegan sama, ternyata CGI untuk Gendruwonya udah diperbaiki dan makin smooth ketika dilihat dari pergerakannya, dan semua CGI asap-asapnya itu bagus banget sih. Bener-bener tema fantasi adventure horrornya itu bener-bener dikuali banget di film Jagat Arwah ini, Pak. Apalagi gue suka di bagian endingnya, dimana ketika di final battle pas mereka semua tokoh utama di film ini mereka adu kekuatan itu kan pakai CGI, Pak ya. Dan ketika mereka bertarung itu di final battle itu, oh my god, anjir bagus banget, gila. Dan itu gak terlalu penuh dalam satu frame, karena mohon maaf, biasanya kalau film dengan adegan dengan horor atau dengan fantasi biasanya itu
CGI itu penuh dalam satu frame. Tapi di sini CGI-nya nggak terlalu penuh dalam satu frame, sehingga ketika kita melihat tuh kita masih bisa adem melihatnya Pak ya. Kalau mereka kebanyakan CGI dalam satu frame sih juga salah. Seperti contohnya kalau di film Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, sekarang bisa lihat di bagian endingnya itu, oh my god, itu CGI-nya full banget Pak. Jadi ketika gua melihat tuh pusing ya Allah, ya ampun. Seperti itu Pak ya. Tapi literally CGI-nya aji parah kok, seperti itu. Nah, yang ketiga, pembangunan karakter dan juga chemistry setiap karakternya. Nah, untuk pembangunan karakternya yang ada di film ini cukup maksimal kok. Apalagi si tokoh utama Raga ini, karena di mati promosinya udah terlihat bahwa si Raga ini kan adalah seorang anak band yang berniat untuk keluar kota bersama teman-temannya agar dia dan bandnya bisa menjadi band yang terkenal dan berusaha lari dari takdirnya sebagai generasi adik ketujuh sampai dia tiba-tiba kehilangan bapaknya si Sukmo. Dan pas Sukmo yang meninggal, itu kita sebagai penonton kerasa kita juga kehilangan juga Pak. Karena apa? Karena pembangunan karakternya dan chemistry-nya cukup banget. Nah, hubungan seperti ini mengingatkan gua dengan film The Flash, yang dimana Barry Allen ini deket banget dengan bapaknya sampai akhirnya bapaknya terbunuh oleh villainnya sendiri, itu adalah Zoom di series The Flash season kedua. Itu cukup banget sih. Dan juga chemistry yang gua suka itu adalah Kunti dengan Raga. Itu wow banget karena kedekatan mereka itu adalah plot utama di film ini. Itu benar-benar dibangun dari awal sampai akhir tuh klimaks banget sih. Dan juga hubungan dengan Raga dan Genderuwo, karena hubungan Raga dengan Genderuwo ini benar-benar ada sebuah chemistry gesekan yang bisa dibilang cukup dibuat intens seperti itu ya, dan tidak monoton. Itu yang gue suka, karena setiap arwah yang ada di film Jagat Arwah ini, mereka punya chemistry khusus dengan si Raga ini untuk bangun chemistry mereka seperti itu ya. Nah, untuk plot twistnya, siapa villain utama di film Jagat Arwah yang menyebabkan Sukmo yang meninggal, ini sebenarnya udah kebaca sih dari gua sih, yang udah mulai dari awal film ya. Karena dengan tema seperti ini, pasti kasih plot twist seperti ini masih basic lah, dan bener-bener udah kebaca dari awal. Bahkan kan gua sempet kan pernah berteori di breakdown sebelumnya bahwa villain utama ini adalah ini deh ya. Dan beneran anjir, sumpah. Aduh. Tapi gua di sini nggak mau tulis spoiler ya mengenai siapa villain utamanya, jadi kalian bisa tonton sendiri lah filmnya seperti itu. Jadi ini bener-bener plot twist banget, tapi menurut gua plot twist yang dibangun sini masih basic lah. Gua udah kebaca sih film utamanya siapa dari awal filmnya seperti itu. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai kekurangan yang ada di film ini. Yang pertama, beberapa dialog itu belepotan, tidak kedengeran di gua sama sekali Pak. Jadi ada beberapa adegan, ada dialog yang bener-bener belepotan parah dan gak kedengeran mereka tuh ngomong apa. Terutama karakter si Pak Le Jaya ini yang diperankan oleh Oka Ananta, ketika dia melatih si Raga bagaimana dia menjadi generasi aditya terkuat itu dengan berbagai macam latihan. Ada kata-kata si Pak Le Jaya ini gak jelas, dia tuh ngomong opo seorang jelas banget sih. Jadi ketika gua nonton itu, astaga, ngomong opo gak jelas sumpah. Jadi ketika dia tuh ngelatih, oh kamu segini, kamu segini, gak jelas. Ada berapa adegan dia tuh ngomong gitu gak jelas Pak. Seperti itu. Kenapa? Ya itu lagi-lagi pelafalannya dia tuh gak jelas, dia tuh di kamera tuh ngomong apa seperti itu. Dan kedua, adegan Kunti pertama kali ketemu si Raga ini dalam wujud setannya, itu kan harusnya serem Pak ya. Tapi ketika adegan itu tampil, gua nggak denger loh si Kunti ngomong apa, karena itu pakai aksen bahasa Jawa dan juga lagi-lagi tidak ada translate-nya di bioskopnya. Jadi pada saat kita nonton tuh, oh my god, ya pakai translate kayak kalau mau dibuat gitu kayak, karena gak semua orang bisa tahu bahasa Jawa yang benar-benar aksen bahasa Jawa banget seperti itulah. Aduh, sayang banget sih. Yang selanjutnya adalah background terlalu tinggi saat dialog. Nah, ini adalah penyakit dari kebanyakan semua film Indonesia, baik itu sinetron ataupun film bioskop, selalu ada aja. Nah, di film Jagat Arwah ini ada beberapa adegan yang tensinya naik, apalagi terutama di final battle. Anjir, itu kan udah tension udah naik tuh, ditambah lagi background ketinggian fix, jadi gue nggak bisa dengerin perkataan villain utamanya seperti apa. Apalagi pas ngomong bahwa si Raga ini sebagai, wah gini, kamu gini, gak kedengeran Pak. Jadi apa? Background terlalu tinggi. Aduh. Jadi tabrakan ya, astaga, ya udahlah. Yang selanjutnya adalah plot hole. Mohon maaf nih, banyak plot hole yang bikin gua ganggu di film ini, karena gua pikir ada penjelasan background dan semua arwah-arwah yang ada di film ini. Karena ini udah ditis di promosi Jagat Arwah di akun Instagram mereka. Nih ya, gue bawain satu-satu ya. Nah, untuk si versi Genderuwo, Genderuwo ini dipanggil Drew. Dia tuh adalah penjaga keturunan Aditya sejak lama. Nah, kehidupannya dulu menjadi seorang pembunuh bayaran di zaman penjajahan Belanda, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh keturunan Aditya pada saat dia dibunuh oleh masyarakat desa. Nah, untuk kuntilanak, perjalanan hidupnya dulu sebagai putri raja membuat ia jatuh cinta dengan pemuda yang memiliki kasta yang berbeda, dan dia dipisahkan secara paksa, membuat Kunti merasa
diasingkan dan akhirnya dia bunuh diri. Hingga kini Arwah Kunti masih mencari cinta sejatinya dalam bentuk roh dan jiwa manusia. Nah, untuk noni Belanda, dia ini hidup pada zaman perjanjian Belanda dan ia bekerja sebagai suster di sebuah rumah sakit. Namun tiba-tiba aja rumah sakit ini terbakar, membuat dia berkorban untuk menyelamatkan banyak sekali jiwa pada saat kejadian naas tersebut. Dan akhirnya ketika dia telah kembali sebagai noni Belanda, dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan banyak orang. Nah, dengan plot background seperti ini menurut gue tuh penting. Karena apa? Buat kita sebagai penonton ini kita bisa jauh lebih lovable kepada mereka. Ternyata nggak dimunculin pak adegannya, padahal itu penting banget. Ya elah, cuman tulisan doang di promosi Instagram. Itu salah banget sih semua. Mohon maaf, itu salah banget sih. Aduh. Ya udahlah ya. Tapi yang jelas film ini enjoyable kok buat tonton buat kalian sambil nunggu film seri asin nanti ya, seperti itu. Karena sebenarnya film ini nggak terlalu horor kok. Film ini jauhnya lebih ke fantasi dan juga petualangan aja. Dan bumbu horor yang ada di film ini sebagai gimmick aja kok buat untuk film Jagat Arwah ini pak, seperti itu. Skor untuk film Jagat Arwah ini gua kasih nilai 7,5 dari 10 karena lagi-lagi bayar dengan berbagai macam kekurangan itu sayang banget tuh gak ditambahin anjir. Tapi semoga aja ya di sequel Jagat Arwah itu akan diperbaiki semua dan juga lebih dimatangkan lagi lah konsepnya, seperti itu. Dan juga di film ini akan ada satu post credit scene sebagai petunjuk ke sequel ini. So buat kalian yang nonton sampai akhir jangan beranjak dulu karena akan ada satu post credit scene untuk sebagai petunjuk ke sequel Jagat Arwah kedua, seperti itu pak ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai film Jagat Arwah. Kalau kalian punya impresi lain juga review kalian sendiri mengenai film Jagat Arwah ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita @MarioJelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian udah membeli kaos merchandise official Mario Angelo. Dan kalau kalian ingin pre-order, langsung aja pre-order dengan nomor WA yang udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Langsung pre-order sekarang juga karena semua all size ada, banyak item dipakai. Jadi segera karena produk ini sangat terbatas banget buat kalian, seperti itu. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.